Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Caca Ramadan dengan NPM 220681992 dari kelas SISDM A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait lab ke-6 yaitu operasional yaitu optimalisasi penilaian kinerja dengan U16 dengan panduan praktis untuk HR. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait appraisal. Appraisal itu merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen SDM yang bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi dan kinerja karyawan secara sistematis. Dan proses ini itu membantu perusahaan menetapkan standar kinerja, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta merancang program pengembangan karir yang tepat. Dan dalam konteks pengelolaan SDM berbasis teknologi, U16 itu hadir sebagai platform ERP yang memudahkan implementasi appraisal dengan berbagai fitur canggih seperti manajemen hak akses, pengaturan form appraisal, hingga penerapan feedback 360 derajat. Dan artikel ini akan membahas langkah-langkah praktis dalam pengoptimalan proses penilaian kinerja menggunakan modul appraisal pada U16, serta menjawab beberapa pertanyaan penting yang sering muncul dalam penerapannya. Oke, jadi langsung saja. Pertama saya akan membahas tentang melakukan proses appraisal dengan menerapkan 360 feedback secara manual. Jadi pertama pada kali ini kita akan membuat database duplikasi. Pertama masuk ke halaman login, lalu klik manage database. Setelah itu lalu duplikat database yang ingin diduplikasi dengan menekan tombol duplikat pada database tujuan. Jadi pada gambar ini ada tulisan duplikat di tengah-tengahnya, lalu klik pada bagian database yang ingin diduplikat. Jadi dan sesuaikan format namanya sesuai dengan keterangan di soal yaitu npm underscore appraisal. Jadi pada kali ini saya akan melakukan duplikasi pada database npm underscore training. Oke, lalu yang kedua melakukan instalasi modul. Jadi setelah masuk kita masuk sebagai Hasan dan buka modul apps, lalu kita cari modul bernama Open HRMS Employee Appraisal dan modul Survey. Lalu kita aktifasi kedua modul tersebut. Ini keadaannya jika sudah terinstall kedua modulnya. Oke, lalu setelah itu melakukan konfigurasi outgoing mail server. Jadi pada kali ini agar lebih mudah memahami, saya sudah menyediakan link konfigurasinya. Waktunya cukup singkat, dalam kurang lebih 3 menit. Anda bisa langsung mengaksesnya dari config ini saja. Nah, dia akan mengarahkan ke YouTube-nya. Oke, lalu jika sudah, kita bisa kembali lagi dan pada kali ini kita langsung aja pastiin pada saat pengisian konfigurasi OMS, langsung isi emailnya sesuai dengan email pribadi kita, bukan email UI. Yang tujuannya nanti pada saat pengiriman appraisal formnya itu mengarah ke email kita. Dan ini merupakan konfigurasi akhirnya, jadi sudah terisi semua Gmail, authentication with, pastikan SMTP servernya itu terisi seperti ini, dan connection encryption-nya SSL or TLS, dan username-nya sesuaikan dengan email kita, dan passwordnya sudah dijelaskan pada bagian ini, YouTube Configuration OMS. Lalu ubah email pada manajer. Jadi kita login sebagai administrator, lalu kita akan mengubah manajer divisi kita, email di manajer divisi kita menggunakan email yang kita gunakan pada konfigurasi OMS, yaitu email pribadi kita. Lalu pertama masuk ke modul employee, lalu cari manajer divisi yang kita dapatkan. Jadi pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai anggota salah satu divisi human resource. Jadi pada kasus kali ini kita akan mengganti email pada manajer human resource. Jadi manajer human resource itu namanya Hana, kita search. Lalu kita ubah namanya ubah emailnya menjadi email pribadi kita. Setelah itu kita ubah akses pada manajer. Nah, pertama masuk ke dalam modul setting, lalu klik manage user yang ditandai merah. Oke, seperti ini.
Lalu cari nama manajer divisi kita. Pada kasus ini manajer untuk divisi human resource yaitu Hana. Oke, pertama kita masuk ke bagian settings dan manage user seperti ini sebelumnya. Lalu klik cari saja Hana. Cari Hana, lalu kita klik saja dan sesuaikan data pada seperti ini. Pastikan modul survei appraisal dan administration itu aksesnya sesuai. Lalu ini adalah hasil akhirnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita membuat appraisal form di mana pertama masuk ke dalam survei dan login menggunakan akun Hana. Lalu buat survei dengan cara klik new pada seperti ini. Klik new dan sesuaikan dengan ketentuan ini, yaitu title-nya, responsible, dan sebagai macamnya. Lalu bukalah option dan hasilnya akan seperti ini jika sudah selesai. Oke, setelah itu kita akan membuat soal sesuai dengan yang diminta, sesuai dengan divisi kita, yaitu tiga terkait manajemen dan tiga teknikal. Jadi ntar hasil akhirnya akan seperti ini. Soal-soalnya yang manajemen tiga dan teknikalnya ada tiga. Nah, lalu kita akan melakukan proses appraisal dengan 360 feedback. Oke, 360 feedback pertama masuk ke dalam modul appraisal, lalu klik new. Terus sesuaikan datanya di bawah ini. Jadi kita sesuaikan saja pada bagian pembuatan appraisal baru sesuai dengan data ini. Dan pada kasus ini tuh karena saya berperan sebagai kepala seksi training dan pada manajer ini kan terdapat keterangan jika kita berperan sebagai kepala seksi, manajer ini kita akan meletakkan nama si manajer atau haknya. Dan untuk bagian college kita akan memilih salah satu anggota di divisi kita, di mana pada kali ini saya akan memilih Haru sebagai college kita. Nah, ntar hasilnya akan seperti ini. Ini manajernya itu Hana, ini college-nya itu Haru. Jadi tinggal di checklist dan isi semuanya dengan appraisal form Hasan yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, lalu jika sudah, kita klik Start Appraisal and Send Form. Ini yang ada ini, yang di kotakin merah. Nah, terus yang selanjutnya kita akan ngecek apakah appraisal form berhasil terkirim. Nah, jadi fungsi penggunaan email pribadi kita itu pada bagian ini. Jadi pada saat kita send form, kita akan uh, formnya itu akan terkirim melalui email yang sudah kita assign. Oke, jadi di sini muncul, lalu klik saja link yang ada. Nah, pada saat kita mengklik link, pastikan kita menggunakan akun manajer divisi yaitu Hana. Dan lalu kita klik saja survei, kita akan langsung diarahkan ke modul survei pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kita klik saja start survei, lalu isi sesuai dengan kenyataannya yang ada. Nah, jika sudah, akan muncul thank you seperti ini. Oke, lalu kita lanjut ke cara selanjutnya, mengubah akses untuk user and college. Jadi pertama, pada kali ini masuk sebagai administrator. Lalu masuk ke modul setting dan manage user, lalu cari user yang kita gunakan dan college yang kita gunakan, yaitu usernya Hasan dan college-nya itu Haru. Kita cari terus sesuaikan datanya seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya, ini untuk Hasan dan ini untuk Haru. Lalu pengisian appraisal form. Untuk pengisian appraisal form, pertama kita harus login sebagai user dulu, Hasan. Lalu buka appraisal form melalui modul appraisal. Jadi pertama masuk ke modul appraisal. Nah, di sini tuh ada appraisal formnya di bagian send mail ini. Oke, lalu klik appraisal yang ada. Setelah itu kita akan diarahkan ke appraisal form-nya dan klik tes untuk melakukan tes. Nah, jadi pertama klik appraisal form Hasan dulu. Habis itu akan muncul seperti ini. Nah, lalu klik tes untuk menjalankan tes. Tesnya itu sama seperti yang dilakukan oleh si Hana sebelumnya. Nah, jadi setelah jika Hasan sudah selesai, lakukan juga kepada Haru dengan hal yang sama. Oke, lanjut setelah itu mengubah status appraisal. Jadi pertama kita akan login menggunakan akun manajer HR, yaitu Hana, lalu masuk ke modul appraisal dan klik appraisal yang ada. Jadi ini yang ini kita klik. Lalu kita ingin mengubah appraisal tersebut menjadi done. Caranya kita klik saja done.
Nah, lalu dia akan berubah menjadi seperti ini. Dia akan yang awalnya send mail, dia akan menjadi done. Lalu kita set final interview-nya dengan H plus 10. Jadi pada pengerjaan karena tanggal 7, jadi plus 10 saja, yaitu final interview-nya diisi tanggal 17. Nah, hasilnya akan seperti ini, done dan final interview terisi. Dan jika kita ingin melihat summary appraisal, kita dapat dengan cara masuk ke modul appraisal, lalu klik answer di navbar. Tujuannya itu untuk melihat bahwa user telah berhasil mengisi appraisal dengan menerapkan 360 feedback. Jadi ini ya summary-nya. Dia akan menghasilkan summary seperti ini. Lalu selanjutnya ubah kembali email manager. Jadi kita masuk ke modul employee, lalu cari user HANA. Nah, awalnya kan kita masih menggunakan email yang digunakan untuk menggunakan OMR ya, OMS. Nah, lalu kita ganti menjadi email awal, yaitu hana@gmail.com seperti itu. Nah, itu merupakan langkah-langkah manualnya. Sekarang kita akan melakukan proses appraisal menerapkan 360 feedback dengan import master data. Nah, jadi pertama kita akan mendownload si master data yang terlebih dahulu. Nah, jadi uh, untuk master datanya ini sudah saya sediakan, kita download terlebih dahulu. Lalu kita import master data tersebut. Jadi pertama buka modul survei dan lakukan import data. Nah, caranya itu klik favorit ini di bawah ini, klik favorit lalu klik import records. Nah, jika sudah masukkan master data yang sudah di-download sebelumnya. Nah, kita masukkan, habis itu kita abaikan saja bagian ini ada nomor, nama mahasiswa dan employee name. Nah, lalu langsung klik tes saja ini di samping import, klik tes dan pastikan ada tulisan everything seems valid. Itu berarti datanya sudah benar semua. Jika sudah, lalu klik import dan hasilnya akan seperti ini. Semua datanya ada. Nah, oke. Jika sudah, ini merupakan langkah-langkah yang ada. Oke. Jadi langsung masuk ke pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, selain aspek manajemen and technical, sebutkan dua aspek lainnya yang dapat menjadi kriteria penilaian. Nah, oke, pertama itu ada aspek komunikasi atau communication skill. Jadi pada aspek ini dia akan menilai kemampuan karyawan dalam menyampaikan ide, informasi, dan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Dan penilaian itu mencakup kelancaran komunikasi, kejelasan penyampaian informasi, kemampuan berargumentasi, serta interaksi dalam tim. Aspek komunikasi itu sangat penting karena mempengaruhi kerja sama tim dan penyampaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada aspek inisiatif dan kreativitas. Jadi pada aspek ini tuh dia akan mengukur sejauh mana karyawan mampu menunjukkan inisiatif dalam mengambil tindakan proaktif tanpa perlu diminta. Dan serta kemampuan untuk menemukan solusi kreatif terhadap tantangan yang dihadapi. Dan inisiatif yang baik menunjukkan bahwa karyawan tidak hanya menunggu instruksi, tetapi juga mampu berpikir ke depan dan berkontribusi pada inovasi dalam perusahaan. Oke, untuk nomor dua, lakukan eksplorasi mengenai setting hak user untuk modul survei dan appraisal. Jelaskan masing-masing kemungkinan kombinasi. Oke. Jadi pertama itu ada kemungkinan kombinasi employee, user dan user. Jadi pada maksudnya itu jika seorang karyawan atau employee itu memiliki hak akses sebagai user di kedua modul di appraisal dan survei. Nah, jadi si karyawan itu hanya dapat melihat dan mengisi appraisal yang diberikan kepadanya tanpa memiliki akses untuk membuat atau mengedit atau mengedit form penilaiannya. Dan akses ini itu membatasi karyawan untuk hanya sebagai peserta penilaian saja. Lalu kedua ada employee dengan ini user dan administrator. Jadi ketika seorang karyawan memiliki hak sebagai user di modul appraisal dan administrator di modul survei, dia akan dapat membuat dan mengelola survei yang digunakan untuk penilaian, tetapi tetap tidak bisa mengubah atau menilai hasil appraisal dari sudut pandang manajerial. Dan pembatasan ini itu membuat karyawan hanya dapat berperan dalam pembuatan survei tanpa pengambilan keputusan pada hasil appraisal. Oke, lalu yang kedua ada manajer. Jika sebagai user dan user, nah manajer itu dengan hak akses user di kedua modul hanya dapat melihat hasil appraisal dari tim di bawahnya dan mengisi form appraisal, tetapi tidak bisa membuat perubahan pada struktur penilaian atau menambahkan karyawan ke dalam survei. Dan hal ini membatasi pengelolaan appraisal secara penuh. Lalu yang kedua ada user administrator sebagai manajer. Jadi kombinasi hak akses ini itu memberikan
Manajer kemampuan untuk menilai, melihat, serta mengelola survei secara penuh, di mana manajer dapat membuat penilaian baru, menetapkan kriteria, dan meninjau hasil penilaian dari semua karyawan. Serta kombinasi ini tuh memberikan fleksibilitas dan kontrol penuh pada keseluruhan proses penilaian kerja. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.